dan kembali lagi dengan saya di Learning Journal ke-11. Seperti biasa, perkenalkan nama saya Sulistiawati dengan NIM 2213400028. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali di pertemuan kemarin, yaitu mengenai tentang glossophobia atau phobia speaking, ya seperti bahasa kitanya itu seperti demam panggung. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, sebelumnya di pertemuan kemarin itu seperti biasa kita ketika dosen masuk kita melakukan public speaking terlebih dahulu yang 10 menit, yaitu 3 orang. Nah, yang maju itu yang pertama ada Hairani. Jadi Hairani itu dia menjelaskan tentang upacara adat yang ada di daerahnya gitu. Jadi kan Rani ini dia mengikuti suku Batak gitu. Nah, dan dia itu menceritakan bagaimana upacara di dalam suku Batak itu gitu, di daerahnya itu. Dia orang Medan gitu. Nah, selanjutnya di yang maju kedua itu ada Isna Afifah. Nah, Isna ini dia menjelaskan tentang mereview gitulah intinya tentang make up. Salah satunya yang dia fokuskan itu perlipstikan atau perbibiran. Ya, dia itu menjelaskan dari mulai bagaimana cara merawat bibir itu yang agar bagus itu seperti apa gitu, dan rekomendasi merek-mereknya itu apa aja gitu ya. Mulai dari masker bibir itu apa, lips masknya itu apa gitu, lulurnya gitu apa, terus sampai sunscreennya itu apa gitu. Dan yang untuk melengkapi juga intinya seputar cara merawat dan merekomendasikan bibir kita supaya lebih sehat gitu. Terus yang maju ketiga itu ada Siti Maisaro. Nah, ini dia menjelaskan tentang perjalanan dia yang kemarin itu pergi ke Gunung Kerinci. Nah, dia menjelaskan beberapa dan memberikan gambar fenomena atau alam gitulah yang dia potret dan dia foto di situ juga. Yaitu ya dia juga sering bukan sering, dia itu sangat hobi gitu untuk mendaki gitu. Nah, salah satunya kemarin di Gunung Kerinci dan Danau Paco kalau nggak salah, itu Danau Kaco. Oke, nah itulah yang maju ketiga orang yang 10 menit untuk melakukan public speaking. Nah, selanjutnya di pembahasan presentasi. Oke, kemarin itu yang presentasi itu kelompok 2. Di sana ada teman-teman yang maju untuk melakukan presentasinya, yaitu ada Amira, ada Aca, ada Hamimah, ada Risma, ada Noval, ada Fadila, dan ada ada Amira, ada Aca, ada Hamimah, ada Fadila, ada Risma, ada intinya 7 orang lah gitu. Novel satunya itu yang maju kemarin. Nah, yaitu pembahasannya tentang phobia speaking. Nah, di pengertian ini phobia speaking ini merupakan kalau sering disebut juga tadi yang awal, yaitu dengan demam panggung. Nah, demam panggung ini yang bahasa medisnya itu ada namanya glossophobia. Apa sih phobia speaking ini? Nah, phobia speaking ini merupakan gangguan kondisi seseorang yang dimana dia itu mengalami kecemasan, terus tidak mengontrol cemas, terus gemetar gitu, rasa gugup gitu, tidak percaya diri. Nah, itu namanya glossophobia atau demam panggung. Nah, di dalam gangguan kecemasan ini disebut juga gangguan kecemasan sosial, yang dimana yaitu bisa menyebabkan di berbagai kegiatannya, yaitu dalam kegiatan pendidikannya gitu ya.
itu merasa terganggu gitu dari pendidikan, pekerjaan, atau dia melakukan bersosialisasi kepada lingkungannya. Nah, itu dari pengertiannya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri dari phobia speaking itu apa aja. Nah, di pemateri atau di presentator itu ada 6 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada berharap. Orang ini berharap agar tidak dipanggil oleh dosen atau gurunya. Nah, itu tuh pasti ada aja gitu ya. Misalkan kalau misalkan dosen atau guru itu nyuruh buat ada orang yang maju gitu, itu udah ngerasa gugup gitu ya. Kita takut dipanggil gitu. Kita udah merasa cemas atau emang berkeringat gitu biasanya. Tangannya dingin gitu. Nah, itu tuh dari salah satu ciri-cirinya. Terus yang kedua ada bergemetar. Nah, pastinya kalau misalkan dia sudah mengalami phobia speaking, dia dari bicaranya juga udah gemetar gitu. Dan dari misalkan ada dia memegang kertas gitu ya. Nah, kertas juga tidak sengaja, tidak disadari itu gemetar ya, karena memang dia mengalami phobia speaking gitu ya, atau demam panggung. Nah, selanjutnya jantung dia lebih berdetak dengan kencang gitu ya, menyebabkan dari ucapan atau pembicaraan komunikasinya itu menjadi gemetar gitu, dari mulai detakan jantungnya gitu tidak terkontrol dengan baik gitu. Selanjutnya pikiran juga menjadi blank, pikirannya kemana-mana ya. Misalkan kita malamnya itu contoh kecilnya kita presentasi gitu ya, contoh kita sudah membaca materi gitu, menghafal, intinya kita sudah paham gitulah, sudah di luar kepala akan materi yang akan disampaikan besok. Nah, dan besoknya itu karena kita memang mengalami gangguan ini atau phobia speaking ini, kita menjadi blank atau tidak ingat apa-apa akan materi yang akan disampaikannya ya, karena itu. Terus selanjutnya berkeringat dingin. Keringat dingin itu ya, dia itu bahkan sampai ada yang basah gitu ya, karena memang dia itu nggak biasa atau memang sangat takut gitu untuk melakukan atau untuk maju ke depan gitu, berkeringat dingin. Dan yang terakhir yaitu bisa menjadi demam. Nah, bisa menjadi demam ini, jadi sebenarnya ciri-ciri ini tuh jarang menjadi demam itu ya, paling kalau demam misalkan kayak demam panas gitu, itu tuh kayaknya jarang. Palingan kita ke tangan yang dingin gitu, atau demam sampai sakit perut gitu, itu seringnya. Oke, selanjutnya di sini ada cara mengatasinya ya. Pastinya ciri-ciri atau penyebabnya itu kan banyak tadi. Nah, ada cara mengatasinya gitu, sedikit yang diberikan oleh pemateri, yaitu pun paling umumnya gitu, jadi dituangkan di pemaparan, yaitu ada beberapa poin juga, yang diantaranya yang pertama pastinya harus berpengalaman atau sering berpengalaman gitu ya, untuk berbicara di depan umum ya. Pastinya kayak kita latihan gitu dengan banyak pengalaman. Dengan adanya pengalaman ini kita menjadi lebih baik gitu ya, untuk melakukan komunikasi di depan halayak atau berbicara. Selanjutnya ada persiapan ya. Persiapan itu ya dari mulai fisik, dari mulai mentalnya gitu, dari mulai kita sudah mempersiapkannya gitu untuk matang-matang agar kita bisa terkendali gitu. Terus selanjutnya berpikir positif. Intinya kita jangan macam-macam berpikir. Misalkan kita takut di presentasi kita atau komunikasi kita itu takut diejek nantinya gitu, kita jangan berpikir kayak gitu ya. Intinya kita itu harus berpikir positif. Kita yakin bahwa kita bisa untuk melakukan public speaking di depan umum gitu. Terus selanjutnya gunakan visualisasi ya, contohnya seperti alat bantu kayak PowerPoint gitu. Selanjutnya kita harus ketahui bahwa gugup itu adalah suatu kondisi yang tidak terlihat atau tidak nampak gitu ya. Jadi kita kalau bisa itu jangan sampai terlihat gugup gitu, karena memang gugup itu tidak terlihat gitu oleh orang lain gitu. Paling penyebabnya gitu kan dari rasa gugup kita menjadi gemetar gitu. Nah, hal
itu harus dihindari gitu. Terus selanjutnya kita lakukan interaksi kepada audiensnya seperti tanya jawab gitu, atau menanyakan ulang kepada audiens agar kita bisa memfilter dari rasa gugup kita itu gitu. Terus selanjutnya kita harus percaya diri. Nah, percaya diri itu seperti sangat penting gitu untuk kita lakukan, dan percaya diri juga hal yang wajib sampai gitu untuk kita melakukan presentasi atau public speaking. Terus poin yang terakhir itu jangan berfokus pada kesempurnaan. Ya pastinya orang-orang ataupun orang hebat itu dia pasti tidak sempurna, merasa tidak sempurna gitu ya, karena memang ada aja kesalahannya ya, karena manusia itu tempatnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi intinya kita itu jangan kita gimana caranya kita harus sempurna, kita harus perfect, enggak kayak gitu. Intinya yang penting kita yakin dan kita sampaikan semua materi yang sudah kita persiapkan gitu. Intinya kayak gitu. Untuk kesempurnaan itu tidak bisa tidak bisa diukur gitu, karena memang manusia itu tempatnya kesalahan atau tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Nah, itulah dari beberapa cara untuk mengatasi fobia speaking ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila dalam pengucapan atau penjelasan itu kurang jelas dan kurang difahami, saya mohon maaf. Nah, saya pamit undur diri, sampai bertemu di Liring Jurnal ke-12. Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.